Gakuoe melirik Tenma sambil tersenyum remeh, yakin tidak ada yang bisa mengalahkan daya serangnya karena ia menggunakan senjata rang Unikue, 100 Hammer, O100 Attack Power. Gaku merasa skor Tenma paling tinggi hanya akan setara dengannya. Sementara itu, Tenma melangkah santai mendekati boneka Shikigami, merasa sedikit kasihan harus memberikan pukulan vertikal pada makhluk selucu itu. Instruktur mengira Tenma hanya peserta lemah biasa dan lanjut membaca majalahnya. Tenma tiba-tiba mengepalkan tangannya dan melapisi tinjunya dengan aura merah membara yang sangat pekat. Dengan satu pukulan tangan kosong, Tenma menghantam boneka Shikigami hingga hancur berkeping-keping. Ledakan dahsyat dari pukulan itu bahkan membuat instruktur terperanjat kaget sampai menjatuhkan majalahnya. Instruktur tak percaya melihat peserta ujian mampu menghancurkan tubuh Shikigami miliknya hingga hancur lebur hanya dengan tangan kosong. Tenma merenung bahwa critical damage yang tersimpan dari pertarungan sebelumnya ternyata masih aktif. Kepala boneka Shikigami yang tersisa merayap pelan, dan Tenma dengan santai menanyakan berapa skor yang ia dapatkan. Kepala boneka itu menjawab dengan terbata-bata, 100 poin sempurna. Seluruh peserta geger dan tidak percaya Tenma bisa mencetak skor sempurna. Padahal instruktur bilang Awakener level 50 pun akan kesulitan merusaknya. Gakuoe berkeringat dingin dan menyadari kenyataan pahit. Tenma mendapat 100 poin bukan karena selisih 9 poin darinya, melainkan karena batas maksimal sistem penilaian memang hanya sampai 100. Pukulan santai tangan kosong Tenma jelas jauh melampaui serangan penuh tenaga milik Gaku, membuat mental Gaku seketika hancur dan menjatuhkan palu raksasanya ke tanah. Instruktur pun membeku heran, karena ia merancang sistem agar skor 100 hanya muncul jika daya serang peserta sudah melampaui kekuatan level 50. Karena boneka Shikigami hancur total, instruktur terpaksa menghentikan ujian sementara selama 10 menit untuk melakukan perbaikan. Tenma mencoba bersikap rendah hati dan mengaku hanya beruntung. Namun Riku Horino dan saya Kisaragi langsung menyuruhnya berhenti bersikap terlalu rendah diri setelah mencetak skor 100 poin sempurna. Karena tes daya serang ditunda sejenak, saya menyarankan Tenma untuk mengambil tes lain terlebih dahulu. Tenma setuju dan berjanji akan berkumpul kembali di area plaza setelah semua ujian selesai. Tenma beranjak menuju arena selanjutnya, tes mana. Di tempat tersebut, para peserta disambut oleh instruktur wanita berambut merah memikat, seorang crafter level 42. Penampilan instruktur yang sangat cantik membuat para peserta pria terpesona dan salah fokus, sementara seorang gadis ras rubah di kerumunan mendesis kesal melihat kelakuan laki-laki yang dianggapnya sama saja. Memasuki ruangan tes, Tenma mengamati sebuah objek yang ditutupi kain merah di atas panggung. Sang instruktur membuka kain tersebut dan memperlihatkan artefak bertipe rare, Mana Storage Crystal. Cara pengujiannya sangat sederhana. Peserta cukup meletakkan tangan di atas bola kristal dan menyalurkan seluruh mana yang mereka miliki. Semakin besar kapasitas mana, semakin tinggi skor yang didapat. Seorang peserta sempat ragu dan bertanya bagaimana nasib mereka di tes lain jika harus menguras habis seluruh mana ke dalam kristal. Sambil tersenyum menawan, instruktur menenangkan peserta dan menjelaskan bahwa kristal ajaib buatan miliknya tidak hanya bisa menyerap habis seluruh mana, tetapi juga dapat mengembalikan mana tersebut secara utuh ke tubuh peserta. Instruktur mengumumkan bahwa tes mana resmi dimulai dan bebas bagi siapa saja yang ingin maju lebih dulu tanpa urutan khusus. Seorang peserta pria langsung mengangkat tangan dan mengajukan diri menjadi peserta pertama. Sang instruktur menggoda peserta tersebut dengan candaan bahwa pria yang proaktif dan berani sangat disukai para wanita, membuat sang peserta makin bersemangat. Demi terkesan di depan instruktur cantik, sang peserta bertekad mengeluarkan seluruh kapasitas mananya. Ia menempelkan tangannya di atas bola kristal dan membakar aura mananya sekuat tenaga. Namun saat usahanya selesai, ia terperanjat kaget melihat cairan mana di dalam bola kristal bahkan tidak mengisi setengah dari kapasitas bola tersebut. Sang instruktur dengan santai menyentuh dahi peserta tersebut dan mengembalikan seluruh mana yang terserap kembali ke tubuhnya. Instruktur lalu memberitahu fakta yang terlupa ia sampaikan sebelumnya. Mana storage crystal miliknya memiliki kapasitas penampungan yang amat masif. Bahkan, bola kristal tersebut sebelumnya pernah menyerap habis seluruh mana milik seorang Awakener level 40-an tanpa pernah terisi penuh. Mengetahui fakta bahwa bola kristal tersebut mampu menguras habis mana hingga selevel Awakener level 40, mental para peserta langsung menciut. Mereka yang tadinya bersemangat kini malah berbisik ketakutan. Bahkan ada yang berniat memilih diulang di tes pertahanan daripada mananya dikuras habis. Sang instruktur cantik lalu mengajak peserta lain untuk maju. Melihat Tenma yang baru saja ingin mengangkat tangan, instruktur langsung menunjuknya sebagai penantang kedua. Sebelum Tenma melangkah ke panggung,
Sesosok wanita berambut hijau dengan pedang di punggungnya melangkah maju mendahului Tenma. Sosok tersebut adalah Kana Hanyu, sang juara 2 penyisihan benua utara. Para penonton terpesona melihat kecantikannya, sementara gadis rubah ternyata menyadari peringkat 1, Tenma, dan peringkat 2, Kana, dari benua utara kini berkumpul di arena yang sama. Instruktur mempersilakan Kana Hanyu untuk memulai aliran mananya. Kana menempelkan tangan di atas bola kristal dan menyalurkan aura mana hijau. Namun, kapasitas mana yang terisi di dalam kristal terlihat hanya sedikit lebih tinggi dari peserta pertama. Melihat hasil tersebut, para peserta dari benua lain mulai meremehkan dan mengolok-olok Kana, menganggap standar benua utara sangat rendah dan menyuruhnya cepat turun panggung. Diejek dan diremehkan oleh kerumunan peserta, Kana Hanyu tidak tinggal diam. Wajahnya meredup dalam amarah. Ia mendadak menggenggam dan menarik gagang pedang emas di punggungnya. Seketika, ledakan aura mana hijau membara bertiup sangat kencang menyelimuti seluruh tubuh dan pedang milik Kana Hanyu, siap membuktikan kekuatan aslinya kepada semua orang. Tenma yang memperhatikan dari jauh langsung menganalisis bahwa pedang di punggung Kana Hanyu adalah sumber utama mananya. Saat pedang dikeluarkannya, mana masif yang tersimpan di dalam pedang tersebut mengalir deras ke tubuh Kana. Berkat mana dari pedangnya, bola kristal terisi hingga hampir 80%. Instruktur puji rasa takjub karena dengan skor semungut itu, Kana dipastikan menjadi peringkat 1 dalam 5 tahun terakhir. Instruktur merasa senang bertemu gadis cantik dan kuat seperti Kana. Namun dengan santai, Kana menjawab bahwa dia sebenarnya laki-laki. Jawaban itu membuat seluruh peserta pria dan Tenma terperanjat kaget setengah mati. Para peserta teriak histeris merasa tertipu oleh wajah dan namanya yang mirip perempuan. Instruktur yang mengembalikan mana milik Kana menghela napas lelah karena mentransfer mana dalam jumlah sangat besar sekaligus cukup menguras tenaganya. Instruktur kembali membuka kesempatan bagi peserta berikutnya, dan Tenma langsung mengacungkan tangannya. Instruktur menyambut ramah kedatangan pemuda tampan tersebut dan memintanya memperkenalkan diri. Tenma memperkenalkan dirinya sebagai Itsuki Tenma dari benua utara. Sontak para penonton gempar menyadari bahwa Tenma adalah juara 1 penyisihan benua utara. Kana Hanyu menatap Tenma dengan dingin, penasaran ingin melihat seberapa hebat kemampuan sang peringkat 1. Namun para peserta lain justru meremehkan Tenma karena ia tidak membawa senjata dan tidak terlihat seperti pengguna sihir. Mereka berspekulasi bahwa mana adalah titik kelemahan Tenma dan bertaruh kapasitas mananya paling banyak hanya berada di angka 300. Tenma menyadari bahwa status base mana miliknya sebenarnya hanya 380, yang bahkan tidak akan sanggup mengisi setengah bola kristal. Namun, Tenma memanfaatkan skill pasifnya, Mana Sense, LV1, yang secara otomatis memulihkan 10% mana untuk setiap unit musuh awakener yang terdeteksi dalam radius 1200 meter. Karena area tersebut dipenuhi oleh ratusan peserta dan instruktur, Tenma menjadikan seluruh awakener di ruangan itu sebagai baterai mana pribadi, membuat kapasitas mananya menjadi tak terbatas. Begitu Tenma menempelkan tangannya di atas kristal, ledakan aura mana keunguan yang amat pekat dan masif langsung meluap ke seluruh ruangan. Sistem notifikasi terus bermunculan, Senset 1 enemy unit, Own mana recovered by 10%, memulihkan mana Tenma secara terus-menerus tanpa henti. Para penonton dan Kana Hanyu terbelalak kaget melihat Tenma yang datang tanpa senjata sanggup memancarkan mana sedahsyat itu, bahkan kristal mana dengan cepat terisi penuh melebihi capaian Kana. Sang instruktur cantik berkeringat dingin melihat bola kristal miliknya sudah terisi 100% penuh, namun pasokan mana Tenma sama sekali tidak melambat. Menyadari bahaya yang mengancam, instruktur berteriak panik menyuruh Tenma segera menghentikan alirannya sebelum hal buruk terjadi. Tenma yang kebingungan hanya menoleh, sementara ia merasa bola kristal itu masih bisa menampung lebih banyak mana sehingga ia terus memompanya tanpa henti. Akibat luapan mana tak terbatas milik Tenma yang membanjiri sistem, permukaan bola kristal mana storage crystal mulai retak parah. Tak mampu menahan tekanan mana masif yang berlebihan, bola kristal artefak kelas rare tersebut akhirnya pecah dan meledak dahsyat, menyebarkan gelombang energi keunguan yang menggelegar di seluruh arena tes. Ledakan dahsyat memicu hempasan gelombang mana keunguan yang membuat sang instruktur cantik terpaksa memasang posisi bertahan dan menutupi wajahnya. Para penonton dan Kana Hanyu panik dan terperanjat kaget, mendengar suara kehancuran tajam seperti ada benda berharga yang hancur berkeping-keping. Begitu kepulan asap dan aura mana keunguan mulai menipis, terlihat bola kristal mana storage crystal di atas panggung sudah hancur tak berbekas, hanya menyisakan pijakan lingkarannya saja. Tenma berdiri tepat di tengah area ledakan tersebut tanpa mengalami luka sedikit pun. Dengan raut wajah polos dan agak panik, Tenma menyentuh pipinya di hadapan instruktur. Ia membela diri bahwa ia hanya menyalurkan mana seperti biasa dan benda itu pecah dengan sendirinya. Tenma kemudian bertanya dengan cemas,
berharap sang instruktur tidak menuntut ganti rugi atas hancurnya artefak berharga tersebut. Usai bola kristal hancur, instruktur cantik secara diam-diam menyentuh sisa-sisa aura mana Tenma untuk menerawang kepribadian aslinya. Namun seketika mata sang instruktur terbelalak syok hebat. Di dalam mana Tenma, ia merasakan luapan emosi negatif yang teramat pekat, kemarahan yang membara, penyesalan yang merasuk tulang, dan hasrat membunuh yang sangat dingin membeku. Sang instruktur merinding hebat dan sadar bahwa pusaran emosi semenakutkan itu mustahil sanggup ditanggung oleh manusia biasa. Tanpa menyadari instruktur yang membeku ketakutan di belakangnya, Tenma melangkah pergi menuju area ujian terakhirnya, tes kelincahan, agility test. Tenma merenung santai bahwa memanfaatkan skill mana sense di kerumunan banyak orang memang seperti ceat, namun penggunaan skill toh tidak dilarang selama ujian. Di perjalanan, saya Kisaragi dan Riku Horino berlari menghampiri Tenma. Saya menyapa Tenma dan bertanya apakah tes mananya sudah selesai. Tenma mengiyakan dan berbisik penasaran kepada saya mengapa Riku terlihat sangat murung dan lemas. Saya sambil berbisik tertawa menjelaskan bahwa harga diri Riku hancur berantakan karena skor tes daya serangnya ternyata lebih rendah daripada skor milik saya. Mendengar bisikan mereka, Riku langsung bangkit dengan mata merah membara dan berteriak marah karena pembicaraan mereka terdengar jelas olehnya. Riku kembali tertunduk lesu, meratapi skor rendahnya yang membuat impiannya meraih predikat murid top sirna. Bahkan ia hanya bisa berdoa agar nilainya tidak merosot di bawah 60 poin. Tenma tersenyum dan menyebarkan semangat, menepuk bahu Riku bahwa mereka pasti bisa lolos. Riku mengoceh iri sambil mengguncang-guncang badan Tenma. Merasa wajar Tenma bisa bicara santai karena Tenma yang menahan batu level 5 dan menghancurkan Shikigami sudah dijamin pasti menjadi murid peringkat teratas. Setelah berpisah dengan kawan-kawannya, Tenma melangkah menuju arena tes kelincahan dengan sebuah rencana di benaknya. Mengetahui sisa poinnya masih sangat melimpah yaitu 104.600 poin, Tenma berniat menjaga nilai ujiannya kali ini di bawah 60 poin dan sengaja tidak mengincar predikat murid top. Tenma justru berharap dimasukkan ke dalam grup observasi pelatihan ekstra agar bisa berlatih lebih keras dan berkumpul lagi bersama kawan-kawannya. Karena di tes-tes sebelumnya ia selalu mendapat skor sempurna, Tenma menargetkan 0 poin di tes kelincahan ini agar nilai rata-ratanya anjlok. Langkah Tenma mendadak terhenti saat diteriaki oleh sekelompok peserta dari benua lain yang membawa pria berambut perak di tengah mereka. Tenma menatap mereka dengan malas dan bertanya apakah mereka berniat menantangnya bertarung lagi. Sang pria berambut perak tersenyum dingin dan menyatakan lega karena Tenma tidak melupakan janji duel mereka. Ia meminta Tenma untuk tidak terburu-buru dan berjanji akan melayaninya sepuasnya setelah seluruh ujian selesai. Tenma hanya bisa menghela napas heran, merasa aneh melihat sikap pria itu yang seolah-olah sedang memberikan bantuan, padahal dialah yang menantang Tenma sejak awal. Tenma akhirnya tiba di arena tes kelincahan, agility test, di mana seorang instruktur pria tersenyum misterius menjelaskan aturan ujian. Instruktur tersebut menyebutkan bahwa tes kelincahan ini sangat sederhana, yaitu seperti permainan kucing dan tikus. Sang instruktur yang merupakan seorang order breaker level 40 bertindak sebagai kucing penangkap, sementara seluruh peserta di dalam arena berperan sebagai tikus yang harus melarikan diri. Permainan ini dibatasi secara ketat di dalam sebuah lingkaran merah besar yang digambar di lantai arena. Tugas utama para peserta adalah terus berlari, menghindar, dan bertahan hidup sebanyak mungkin membeli waktu tanpa terkejar atau tertangkap oleh sang instruktur. Instruktur memberikan batasan waktu selama 1 menit agar ujian tidak memakan waktu terlalu lama. Siapa saja yang sanggup bertahan tanpa tersentuh sedikit pun selama 1 menit akan mendapatkan skor sempurna. Para peserta lain bersorak meremehkan, menganggap batas waktu 1 menit terlalu mudah dan mengabaikan sang instruktur. Instruktur kemudian memanggil peserta pertama dari benua selatan bernama Fumiya Futagi. Teman di sampingnya menyuruh Fumiya maju dan memperingatkannya agar tidak mempermalukan nama benua selatan. Fumiya maju ke dalam arena dengan percaya diri, membanggakan kecepatannya sebagai seorang lightning elementalist. Instruktur menambahkan satu aturan mematikan. Jika ia berhasil menyentuh tubuh peserta sekecil apapun, peserta tersebut akan langsung tereliminasi detik itu juga. Fumiya menyelimuti seluruh tubuhnya dengan petir keunguan dan bersiap lari, menantang instruktur agar tidak dipermalukan oleh tikus tangkapannya. Belum sempat Fumiya melangkah, instruktur berbisik dingin bahwa nasib permainan sepenuhnya ditentukan oleh sang tikus. Seketika itu juga, sosok instruktur menghilang kilat dari pandangan mata Fumiya. Fumiya terperanjat kaget saat merasakan hawa membunuh muncul dari belakangnya, dan tiba-tiba sebuah tangan sudah mendarat di atas kepalanya. Sang instruktur berbisik kejam di telinga Fumiya, tikus yang berisik dan lambat sepertinya hanyalah mangsa yang sangat mudah untuk ditangkap. Fumiya tersungkur pingsan ke tanah usai ditumbangkan hanya dalam waktu 0,47 detik. Seluruh penonton syok melihat Fumiya kalah kurang dari 1 detik,
Sementara Tenma dan Kagen Imamichi menyadari bahwa instruktur tidak sekadar cepat, melainkan menggunakan skill tertentu. Kagen melacak pergerakan instruktur dan melangkah maju sebagai penantang kedua. Kagen berjalan melewati Tenma dan memperingatkannya untuk membuka mata lebar-lebar karena ia akan mencetak skor sempurna. Tenma mengenali Kagen sebagai peringkat 1 benua selatan dari klan Imamichi yang sangat tersohor. Dengan angkuh, Kagen menegaskan bahwa keberhasilannya meraih posisi puncak bukan karena nama besar keluarganya, melainkan murni karena ia sangat kuat. Instruktur tersenyum dan menyambut tantangan Kagen. Saat tes dimulai, instruktur langsung melancarkan pergerakan kilat yang sama ke arah belakang Kagen. Fumiya yang baru siuman berteriak panik memperingatkan Kagen bahwa instruktur sudah berada tepat di belakang punggungnya. Instruktur mengibaskan tangannya untuk menangkap Kagen, namun Kagen dengan cepat membaca pergerakan tersebut dan berhasil menghindar lewat satu lekukan tubuh. Fumiya membanggakan diri bahwa Kagen selamat berkat peringatannya. Namun Tenma yang mengamati dari jauh tahu kebenarannya, tubuh Kagen sudah merespons dan bergerak menghindar bahkan sebelum Fumiya sempat berteriak, membuktikan insting bertarungnya yang sangat mengerikan. Instruktur memuji refleks Kagen Imamichi yang tidak buruk usai berhasil menghindari tangkapan pertamanya. Meski berhasil menghindar, Kagen mulai berkeringat dingin menyadari betapa sengitnya pergerakan sang instruktur. Instruktur terus melancarkan kejaran tanpa henti, memikat decak kagum para penonton yang hanya bisa melihat bayangan afterimage dari pertarungan mereka. Tenma mengaktifkan skill Thunderbreaker untuk menajamkan penglihatannya. Dari situ, Tenma menyadari bahwa Kagen sedang masuk ke mode overload untuk mendongkrak statnya secara sementara. Stamina dan kecepatan Kagen mulai merosot mendeteksi batas kemampuannya. Instruktur menangkap celah tersebut dan bermaksud mengakhiri permainan dengan cengkeraman cepat dari atas. Kagen yang enggan kalah mengaktifkan skill Rang C, Air Cannon. Skill tersebut sebenarnya kurang populer di kalangan Wind Elementalist karena damagenya kecil dan efek recoil, hentakan balik, yang sangat besar. Namun, Kagen justru memanfaatkan hentakan balik angin tersebut untuk memutar posisi tubuhnya di udara dan menghindari cengkeraman instruktur. Instruktur terkejut melihat Kagen memanfaatkan efek hentakan balik skill untuk menghindar secara cerdik, namun ia langsung mengubah posisi kaki untuk melakukan tangkapan susulan. Di posisi jatuh yang canggung, para penonton ragu Kagen bisa menghindar lagi. Namun Kagen mengarahkan kedua telapak tangannya tepat ke arah instruktur dan menembakkan air cannon full power. Semburan angin kencang menghempaskan Kagen terbang menjauh sekaligus menahan pergerakan instruktur. Instruktur tersenyum kagum mengakui strategi brilian Kagen yang sukses membatasi geraknya sekaligus menciptakan jarak aman untuk memulihkan stamina. Usai terhempas oleh tembakan air cannon, Kagen mendarat di tanah dengan kondisi terengah-engah dan stamina yang sudah terkuras habis. Penonton bersorak kagum melihat Kagen sanggup memanfaatkan skill Rang C dengan sangat efektif untuk menciptakan jarak dari sang instruktur. Instruktur memuji kecerdasan bertarung Kagen, namun ia mengingatkan bahwa Kagen kini sudah kehabisan tenaga dan tidak punya tempat lagi untuk lari. Saat merasa tersudut, Kagen menolak menyerah dan menyadari masih ada satu jalur melarikan diri yang tersisa, area udara. Kagen melompat tinggi dan mengaktifkan skill Rang C, Skywalk. Penonton terperanjat kaget melihat Kagen berlari di udara. Tenma yang mengamati menjelaskan bahwa Kagen memadatkan udara di bawah telapak kakinya sebagai pijakan untuk bermanuver di langit. Merasa aman di udara, Kagen yakin instruktur yang tidak memiliki kemampuan terbang tidak akan sanggup mengejarnya. Namun secara mengejutkan, sosok instruktur mendadak sudah muncul tepat di hadapan Kagen di udara, memutar tubuhnya dan berhasil mencengkeram bahu Kagen hingga mereka berdua menghantam tanah dengan dahsyat. Kagen terbatuk-batuk di dalam kepulan asap, terkejut bagaimana bisa instruktur menangkapnya begitu cepat di udara. Instruktur tersenyum menyeringai sambil memegang stopwatch di tangannya dan berkata betapa sayangnya Kagen tertangkap saat batas waktu sudah sangat dekat. Namun sang instruktur mengulurkan tangan dan mengumumkan catatan waktu bertahan Kagen, 1 menit 2 detik. Karena berhasil melampaui target 1 menit, Kagen Imamichi resmi dinyatakan lolos dan berhasil meraih skor sempurna di ujian kelincahan tersebut. Seluruh arena bersorak riuh merayakan keberhasilan Kagen Imamichi bertahan selama 1 menit 2 detik dan menyabet skor sempurna. Tenma mengamati dengan serius, memuji kontrol tempo dan adaptasi Kagen yang mampu memeras potensi maksimal dari skillnya, membuat Tenma semakin tidak sabar untuk berduel dengannya. Instruktur memuji Kagen sebagai murid paling luar biasa yang pernah ia lihat selama 9 tahun terakhir. Selanjutnya, giliran Ichito Rasano dari benua selatan yang maju dengan percaya diri. Sebelum maju, Kagen sempat memperingatkan Tenma agar tidak membuang-buang waktunya saat menonton tesnya kelak, yang dijawab Tenma dengan santai bahwa ia mungkin akan mengecewakannya. Namun baru saja bertanding, Ichitora langsung tertangkap hanya dalam waktu 0,55 detik karena salah menebak pola serangan instruktur.
Kagen yang melihat ketololan Ichitora hanya bisa menepuk jidatnya karena merasa nama baik benua selatan dicoreng. Setelah menyapu bersih peserta benua selatan, sang instruktur memanggil peserta tunggal dari benua utara, Tenma. Penonton mendadak heboh menyadari bahwa Tenma adalah murid peringkat 1 nasional. Namun beberapa dari mereka meremehkan aura Tenma yang terlihat biasa saja dan tidak seperti petarung kuat. Tenma berjalan santai masuk ke lingkaran arena. Awalnya Tenma berniat berpura-pura tidak bisa melacak pergerakan instruktur dan langsung menyerahkan diri agar mendapat nilai 0 poin. Namun usai melihat aksi memukau Kagen, ketertarikan Tenma mulai sedikit terpancing. Sementara itu di luar arena, Kagen Imamichi bersama rekan-rekannya menyilangkan tangan sambil menatap tajam ke arah Tenma, menantikan pembuktian sehebat apa kemampuan sang peringkat 1 nasional tersebut. Sang instruktur menatap Tenma dengan antusias, menyebutkan bahwa ia sangat menantikan kedatangan murid peringkat 1 nasional yang dirumorkan memecahkan rekor Jin Teiwa. Tenma merenggangkan bahunya dengan santai. Di dalam hatinya, ia sudah mantap memutuskan untuk mengakhiri ujian ini dalam kurun waktu 5 detik agar mendapatkan nilai rendah. Tenma menjawab rendah hati bahwa ia merasa terhormat, namun memperingatkan bahwa ia mungkin akan mengecewakan ekspektasi sang instruktur. Mengabaikan kerendahan hati Tenma, instruktur melesat maju melancarkan cengkeraman kilat. Tenma bergerak menghindar secara presisi sambil terus menghitung waktu. 1 detik. 2 detik. Penonton di luar arena terkejut melihat pergerakan Tenma setara dengan Kagen Imamichi. Namun bingung kenapa Tenma justru sengaja memundurkan langkahnya menuju garis batas arena dan memojokkan dirinya sendiri. Kagen Imamichi yang mengamati berdecak kesal dan membalikkan badan untuk pergi, menganggap Tenma bodoh karena menyudutkan diri dalam waktu kurang dari 3 detik. Sang instruktur yang kebingungan melihat Tenma memilih rute paling tidak menguntungkan tanpa skill apapun merasa Tenma makin terdesak. Namun tepat di detik-detik kritis, Tenma mendadak mengaktifkan skill Thunder Club Wave, kelincahan plus 100%. Instruktur yang mengira Tenma sudah terlambat langsung menyergap, namun di luar dugaan, Tenma menghilang kilat dan melintasi sang instruktur dalam sekejap mata. Bukan sekadar menghindar, Tenma bahkan sempat menepuk pelan bahu sang instruktur saat melintas. Sang instruktur terperanjat syok hebat. Ia sama sekali tidak mampu melacak pergerakan Tenma yang mendadak melesat secepat kilat, apalagi disadari bahunya baru saja ditepuk ringan. Merasa dirinya sedang dipermainkan oleh seorang peserta tes, kemarahan sang instruktur mulai memuncak. Tenma yang berdiri di belakangnya justru menggaruk kepalanya dengan polos, merasa niat awalnya menepuk bahu instruktur hanya sebagai penanda ramah, namun malah membuat sang penguji makin murka. Sang instruktur menyelimuti dirinya dengan aura kucing biru membara, bersiap mengubah ujian yang tadinya sekadar main-main ini menjadi pertarungan sungguhan. Sang instruktur melepaskan seluruh auranya, menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar permainan dan ia akan bertarung secara serius. Murka karena merasa dipermainkan oleh tikus biasa, instruktur melesat secepat kilat untuk menyelesaikan ujian sebelum sinyal saraf mata Tenma sempat sampai ke otaknya. Di tengah kejaran super cepat itu, Tenma tetap tenang dan menghitung tepat di detik keempat, 4 seconds. Instruktur yang mengira telah memojokkan Tenma mendadak syok berat ketika menyadari Tenma sanggup membaca dan mengikuti pergerakan super cepatnya dengan sangat mudah. Penonton bingung apakah Tenma menghindar lagi, namun Kagen Imamichi menyadari ujian itu sudah berakhir. Instruktur akhirnya berhasil mendaratkan telapak tangannya tepat di dada Tenma. Dengan tatapan tajam dan napas terengah-engah, instruktur berbisik heran mengapa Tenma tidak memilih menghindar padahal jelas-jelas sanggup merespons gerakannya. Tenma dengan santai menatap instruktur dan hanya menyebutkan angka, 5 detik. Instruktur yang kebingungan melihat stopwatch di tangannya dan terperanjat kaget melihat angkanya berhenti tepat di pukul 00:05 tanpa kurang atau lebih sedikit pun. Para penonton di luar arena merasa aneh melihat ekspresi instruktur yang mendadak berkeringat dingin dan membisu. Tenma meminta instruktur untuk mengumumkan skornya dan melepas cengkeraman tangan di dadanya. Sambil mengusap keringat dingin dan terbatuk-batuk menahan keheranan atas kepintaran Tenma yang sengaja mengalah tepat di detik kelima, sang instruktur akhirnya mengumumkan hasil resmi. Itsuki Tenma dari benua utara, waktu bertahan 5 detik. Usai mendapatkan nilai 5 detik, Tenma berjalan santai keluar arena sambil tersenyum puas. Ia merasa skor tersebut mendekati 0 poin dan optimis akan dijebloskan ke kelompok observasi. Kagen Imamichi menghampiri dan mengejek Tenma dengan angkuh. Kagen mengakui kalau Tenma cepat, tapi menilai insting bertarung dan adaptasinya sangat buruk. Tenma bertanya santai kapan dan di mana duel mereka akan dilangsungkan. Kagen membalas bahwa duel akan terjadi usai seluruh tes di lapangan latihan nomor 1, tempat ia berjanji akan meremukan Tenma hingga tak berdaya. Teman bertubuh kekar Kagen bertanya mengenai peluang Kagen melawan Tenma yang merupakan murid peringkat 1 benua utara.
Kagen dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa Tenma tidak akan sanggup mengalahkannya. Rekan-rekannya ikut memanas-manasi bahwa jangankan Tenma, murid terkuat benua utara sekalipun paling banyak hanya bisa bertahan 6 menit melawan Kagen. Kagen menyuruh mereka diam dan menyuruh mereka fokus memikirkan ujian mana milik mereka sendiri daripada banyak membual. Rombongan Kagen berjalan menuju lokasi ujian mana dan terkejut melihat kerumunan orang yang sangat padat. Seorang peserta menjelaskan bahwa bola kristal ujian baru saja pecah dan meledak karena dialiri mana masif oleh seorang peserta bernama Tenma. Mendengar nama Tenma, para peserta mulai membanding-bandingkan siapa yang lebih kuat antara peringkat 1 benua utara, Tenma, dan peringkat 1 benua selatan, Kagen. Instruktur cantik yang membawa bola kristal cadangan baru membuka giliran dan bertanya siapa yang ingin maju duluan. Kagen melangkah maju sambil mengangkat tangan dan menegaskan bahwa kehebatan tidak ditentukan oleh bualan mulut, melainkan dibuktikan langsung dengan kekuatan. Terpesona oleh ketampanan Kagen yang berambut dan bermata perak, instruktur cantik mulai menjelaskan aturan dasar alir mana. Kagen langsung memotong pembicaraan, menempelkan tangannya di atas bola kristal, dan mulai memompakan aura mananya yang amat pekat. Kagen Imamichi yang mengalirkan mana masif ke bola kristal cadangan membuat artefak tersebut bergetar hebat. Sang instruktur cantik panik dan menyuruh Kagen berhenti. Namun terlambat, bola kristal tersebut pecah dan meledak dahsyat untuk kedua kalinya. Para penonton heboh melihat Kagen sanggup meremukan bola kristal milik Awakener level 40 dan langsung dipastikan menyabet skor tertinggi. Namun Kagen menatap dingin, merasa peringkat 1 di ujian sesepele ini sama sekali tidak ada artinya selain duelnya melawan Tenma kelak. Usai tes selesai, Tenma berkumpul bersama Riku Horino dan Saya Kisaragi. Riku terperanjat kaget mendengar Tenma hanya bertahan 5 detik di tes kelincahan. Tenma beralasan bahwa kecepatan bukanlah keahlian utamanya dan sang instruktur terlalu cepat. Riku tertawa kegirangan karena berhasil melampaui Tenma dengan catatan waktu 8 detik. Sementara itu, Tenma merasa tatapan mata saya sangat menajam, seolah tahu ia sengaja mengalah. Pengumuman resmi menghembuskan kabar bahwa seluruh hasil ujian telah rampung dirangkum dan dikirimkan ke gelang catatan masing-masing peserta. Riku Horino mengecek gelangnya dan bersorak kegirangan karena meraih skor 61 poin, daya serang 11, kelincahan 15, mana 18, pertahanan 17, dan resmi masuk ke kelompok observasi, Observation Group. Saya Kisaragi meraih 62 poin dan masuk ke kelompok yang sama, membuat Riku menggodanya walau saya menatapnya dingin. Mengamati Riku yang bertahan 8 detik mendapatkan 15 poin kelincahan, Tenma mulai berhitung cepat di dalam hatinya. Jika ia bertahan 5 detik, berarti ia masih mendapatkan nilai sekitar 10 poin. Tenma mendadak berkeringat dingin dan menyesal setengah mati. Dengan tambahan poin tersebut, nilai rata-ratanya masih terlalu tinggi sehingga ia terancam gagal masuk kelompok observasi dan justru terlempar ke kelompok kehormatan, Honors Group. Saya Kisaragi menanyakan berapa skor yang diraih Tenma, lalu Riku Horino langsung memotong bahwa Tenma pasti masuk kelompok kehormatan, Honors Group, karena 3 ujian sebelumnya bernilai sempurna. Namun saat melihat layar gelang Tenma, Riku dan saya terperanjat kaget. Tenma meraih 25 poin di daya serang, mana, dan pertahanan, namun hanya 5 poin di kelincahan, sehingga total skornya tepat 80 poin. Skor 80 poin tersebut menempatkan Tenma pas di batas teratas kelompok observasi, Observation Group. Riku dan saya menyangka Tenma dimusuhi instruktur, padahal di dalam hati Tenma bersorak gembira karena rencananya berhasil. Kagen Imamichi bersama rombongannya mendatangi Tenma dan meremehkan murid benua utara yang justru kegirangan hanya karena masuk kelompok observasi. Teman Kagen bahkan membanggakan Kagen yang meraih skor sempurna 100 poin di seluruh ujian. Kagen menatap Tenma dan menagih janji duel mereka untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Tenma merespon santai bahwa ia masih mengingatnya. Tiba-tiba instruktur Kaito melangkah mendekati mereka berdua, membuat peserta lain tersontak kaget. Kagen bertanya apakah duel antar murid tidak diperbolehkan, namun instruktur Kaito justru tersenyum lebar dan menyambut baik duel tersebut. Instruktur Kaito menegaskan bahwa pertarungan sesama murid terkuat tidak akan seru jika tanpa penonton. Dengan gaya nyentrik, instruktur Kaito mengangkat tangannya dan mengumumkan kepada seluruh peserta di arena bahwa nanti malam pukul 8, di lapangan latihan nomor 1, akan digelar duel resmi antara Itsuki Tenma, peringkat 1 benua utara, melawan Kagen Imamichi, peringkat 1 benua selatan. Seluruh peserta dan penonton bersorak histeris, menyambut antusias laga gengsi antar benua tersebut bahkan mulai membuat taruhan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di tengah sorak-sorai penonton, Tenma dan Kagen saling berhadapan dengan tatapan mata yang penuh ketegangan. Duel antara dua sosok murid terkuat kini resmi dimulai. Kagen sesumbar bahwa ia tidak bermaksud membesar-besarkan masalah,
tetapi ia menyalahkan sang instruktur yang dianggap terlalu ikut campur. Tenma tersenyum tipis dan mengaku sangat menantikan duel tersebut. Instruktur membubarkan kerumunan peserta agar mempersiapkan diri menjelang pukul 8 malam. Sementara Kagen memilih untuk menyendiri, sang instruktur mengajak Tenma bicara empat mata. Instruktur berbisik bahwa ia sengaja memberi nilai rendah pada ujian kelincahan Tenma karena sadar Tenma sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia mengaku sengaja mengumumkan duel ini sebagai bentuk hukuman kecil atas sikap setengah-setengah Tenma saat ujian. Instruktur memperingatkan Tenma agar tidak meremehkan Kagen, karena Kagen memiliki gift tingkat spesial, special grade, yang sangat kuat. Mendengar informasi tersebut, Tenma menyadari bahwa Kagen memiliki gift tingkat spesial yang berpotensi membelokkan hukum realitas, mirip dengan giftnya sendiri, Nirvana. Tenma teringat skill miliknya, Overmimesis, Z-Rank, yang dapat menganalisis serangan musuh dan mempelajari skill tandingan. Karena skill ini sudah lama tidak aktif, Tenma merasa bertarung melawan pengguna gift tingkat spesial seperti Kagen dapat mendorong kekuatannya ke level yang jauh lebih tinggi. Riku Horino dan Saya Kisaragi menghampiri Tenma yang sempat melamun. Tenma berkali-kali menenangkan mereka dan mengajak mereka beristirahat di tempat tinggalnya. Riku mengira Tenma hanya menyewa kamar premium biasa. Namun, Riku dibuat melotot dan berteriak syok saat Tenma justru membawa mereka berdua ke depan sebuah villa megah dan mewah yang sengaja ia sewa. Riku berlarian mengelilingi villa megah Tenma, mengagumi kebersihan, fasilitas dapur premium, hingga kulkas yang dipenuhi bahan makanan segar. Tenma menegaskan tempat ini akan menjadi markas mereka bertiga. Riku dan Saya mengekspresikan kekhawatiran mereka, menyuruh Tenma mundur dari duel melawan Kagen karena menganggap pertarungan itu tidak perlu dan berisiko melukainya. Tenma menjelaskan bahwa gift dan skillnya hanya bisa berkembang jika bertarung melawan musuh yang sangat kuat, dan Kagen adalah lawan yang tepat untuk itu. Mendengar hal itu, Riku menyebut Tenma gila bertarung, namun Tenma mencairkan suasana dengan meminta Riku memasak makanan lezat agar ia bisa menang duel. Riku pun bersemangat menyanggupinya. Saat Riku ke dapur, Saya menatap Tenma dengan mata berkaca-kaca, teringat momen ketika Tenma sengaja menerima serangan prajurit tengkorak hingga terluka parah saat di sekolah dulu. Saya marah karena Tenma selalu bertindak nekat dan sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya demi menggunakan kemampuan pemulihannya. Sambil mengetuk jidat Tenma, saya mengingatkan Tenma untuk lebih menghargai nyawanya sendiri dan ingat bahwa ia tidak sendirian. Ada saya dan Riku yang selalu mendukungnya. Tenma tersenyum menggoda saya yang tersipu malu, hingga Riku datang membawa hidangan lezat masakan rumah. Riku mencabut ketegangan dengan menyuruh mereka berdua segera makan, menegaskan bahwa tidak ada orang yang bisa bertarung dengan perut kosong. Mereka bertiga pun menikmati makan malam hangat sebelum laga besar nanti malam. Pukul 19.55 di lapangan latihan nomor 1 Camp Apex, tribun dipenuhi peserta yang melakukan taruhan skor. Sebagian besar mempertaruhkan poin mereka untuk kemenangan Kagen Imamichi yang meraih nilai sempurna 100 poin. Bahkan para instruktur mengamati dari tribun VIP, merasa takjub karena baru pertama kali duel antar trainee bisa menjadi tontonan semegah ini. Instruktur penguji mengambil megapone dan menyuruh seluruh penonton tenang, lalu memerintahkan Tenma dan Kagen untuk memasuki ring pertarungan. Aturan 1, penentuan pemenang kalah jika kehilangan kesadaran, tidak mampu bertarung, incapacitation, atau keluar dari garis ring. Aturan 2, peralatan diizinkan menggunakan seluruh jenis Mado Tools, peralatan sihir. Aturan 3, tanggung jawab bersama duel dilakukan atas persetujuan kedua pihak. Masing-masing bertanggung jawab penuh atas risiko luka parah hingga kematian. Mendengar kata kematian, para penonton terperanjat kaget dan menganggap aturan duel ini sangat gila. Kagen menatap Tenma sambil tersenyum sinis, mengolok-olok apakah Tenma menjadi takut hanya karena mendengar kata kematian. Tenma menatap balik Kagen dengan tenang, menganggap ocehan Kagen sangat menyebalkan dan bertanya sinis apakah semua orang dari benua selatan memang seroyal ini. Sang instruktur menegaskan jika kedua pihak tidak memiliki keberatan, maka duel akan segera dimulai. Tanpa ragu sedikit pun, Tenma dan Kagen secara bersamaan menyuarakan kesepakatan, tidak ada keberatan. Dengan jawaban tegas tersebut, sang instruktur meresmikan permulaan duel spektakuler antara dua murid terkuat. Kagen langsung membuka pertarungan dengan agresif, memperingatkan Tenma agar bersiap karena ia akan mengakhiri duel ini dengan cepat. Ia melancarkan skill cerang, vakum, menyedot aliran udara di sekitar arena secara masif dan menarik paksa Tenma serta puing-puing arena tepat ke arahnya. Begitu posisi Tenma terseret mendekat, Kagen menyambungnya dengan tembakan meriam angin berdaya hancur tinggi, air cannon, full power. Ledakan meriam angin Kagen menghancurkan lantai arena hingga memicu kepulan asap dan debu yang sangat tebal. Mengira serangannya berhasil melumpuhkan musuh,
Kagen melompat mundur sambil tersenyum sinis. Kagen mengejek Tenma untuk segera menyerah saja daripada mati, karena serangan mematikan tadi menurutnya barulah sekadar sapaan hangat. Asap tebal perlahan memudar, menampilkan sosok Tenma yang berdiri sangat santai dengan tangan kiri di dalam saku celana. Pakaian dan tubuh Tenma sama sekali tidak terluka. Tenma menatap Kagen dengan senyuman tipis dan membalas dingin agar Kagen tidak keburu sombong hanya karena berhasil mendaratkan satu serangan kejutan. Kagen terperanjat kaget melihat musuhnya sanggup menahan kombinasi serangan anginnya tanpa lecet sedikit pun. Tenma mulai mengangkat tangan kanannya untuk bersiap melancarkan balasan. Pertarungan sengit antara dua murid terkuat kini benar-benar memasuki babak utama. Penonton di tribun takjub melihat dahsyatnya efek serangan Kagen dan bertanya-tanya apakah skill peringkat C bisa sekuat itu. Instruktur menjelaskan bahwa skill elemen angin akan melemah jika jarak target makin jauh. Karena itu, Kagen dengan cerdik menggunakan skill vakum untuk menarik Tenma mendekat, demi memastikan serangan utamanya mendarat tepat tanpa kehilangan daya rusak sekaligus merusak ritme lawan. Kagen melesat cepat dan langsung menerjang Tenma dari udara. Tanpa menggunakan senjata, keduanya saling mengunci tangan dalam adu kekuatan fisik murni yang membuat lantai beton arena retak terbelah. Para penonton mengira kekuatan mereka seimbang, namun peserta berpengalaman menyadari bahwa Kagen justru mulai terdesak dan tertekan mundur. Kagen mulai memikul tekanan luar biasa, gemetaran, dan merasa seperti sedang mencoba memindahkan gunung yang tak tergoyahkan. Tenma menatap dingin ke arah Kagen dan melontarkan ejekan santai. "Apa kamu belum makan?" Terpancing emosi oleh ejekan Tenma, mata Kagen menyala murka dan ia melepaskan cengkeraman tangannya. Kagen melancarkan tendangan mendadak lalu melepaskan air cannon dari jarak 0 tepat menembak area kepala Tenma. Hantaman angin masif tersebut mendarat telak dan mementalkan Tenma ke udara, sementara Kagen mendarat di lantai sambil meyakini serangannya kali ini pasti berhasil. Di luar dugaan Kagen, Tenma tidak menahan serangan meriam angin tersebut, melainkan memanfaatkan kecepatannya untuk melakukan serangan balik secara instan. Saat Kagen melesat maju, Tenma mendaratkan satu pukulan keras tepat di tubuh Kagen hingga menciptakan benturan hebat dan mementalkannya sampai menghantam tanah arena. Teman-teman Kagen berteriak panik, sementara para penonton dibuat melotot kaget melihat Kagen terhempas jauh hanya karena satu pukulan murni Tenma. Kagen bangkit dengan bersusah payah sambil memegangi dadanya, tak menyangka musuhnya memiliki daya tahan dan kekuatan serang yang begitu abnormal. Tenma melangkah mendekat dan menyadari bahwa Kagen masih menahan diri karena takut membunuhnya. Tenma tahu jika pertarungan berakhir terlalu cepat, skill overmimesis miliknya tidak akan sempat aktif untuk menganalisis dan meniru kemampuan Kagen. Agar Kagen mau mengeluarkan seluruh kekuatan mematikannya, Tenma memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang jahat demi memancing niat membunuh, killing intent, lawan. Tenma bergerak secepat kilat, langsung mencengkeram leher Kagen dan mengangkat tubuhnya ke udara hanya dengan satu tangan. Sambil menatap dingin Kagen yang tercekik tak berdaya, Tenma melontarkan hinaan pedas. Setelah berlagak sangat sombong, "Cuma segini kemampuanmu? Apa kamu tidak malu?" Tanpa rasa kasihan, Tenma melempar tubuh Kagen dengan sangat keras hingga menghantam lantai arena hingga hancur berdebu. Provokasi kejam Tenma berhasil mengguncang emosi dan harga diri Kagen hingga ke titik terendah. Kagen berlutut di tanah sambil menahan rasa sakit dan hinaan, sementara Tenma mengutuknya sebagai penakut. Teman-teman Kagen dan penonton benua selatan mengamuk, menganggap tindakan Tenma terlalu berlebihan dan meremehkan seorang prajurit kehormatan. Riku Horino dan saya Kisaragi merasa bingung di tribun. Mereka sadar Tenma tidak pernah bersikap sekejam ini tanpa alasan, namun Riku meminta saya untuk percaya dan terus memantau situasi. Penghinaan telak Tenma berhasil menghancurkan kesabaran Kagen. Aura sihir ungu yang sangat pekat dan membunuh mulai meledak mengelilingi tubuhnya. Dengan mata bersinar murka dan gigi berdarah, Kagen berikrar akan membalas dan menghancurkan Tenma sepenuhnya. Tenma tersenyum puas melihat niat membunuh Kagen akhirnya keluar sesuai rencananya. Kagen melompat dan menghempaskan serangannya. Cerang skill, Wind Blade. Bilah angin raksasa yang tajam melesat cepat membelah udara lurus ke arah Tenma. Tenma teringat bahwa Wind Blade adalah skill yang pernah digunakan Ibria padanya dulu. Bukannya menghindar, Tenma justru sengaja berdiri diam dan membiarkan tebasan Wind Blade menghantam dadanya secara telak. Darah segar menyembur deras membasahi tubuh Tenma, namun di balik rasa sakit itu, strategi berbahaya Tenma untuk menganalisis dan merebut skill lawan akhirnya resmi dimulai. Sejak kecil, Kagen selalu menjadi yang terkuat di klan dan dengan mudah membantai pesaing yang dijuluki jenius. Baginya, pertarungan berganti dari sensasi kemenangan menjadi rutinitas membosankan karena tidak ada satupun lawan seumuran yang sanggup mengimbanginya. Kagen yang membendung rasa bosan pernah menantang sosok legenda, Jin Teiwajin,
pria berjubah merah. Namun, hanya dalam waktu 2 detik, Kagen langsung terkapar kalah telak untuk pertama kali dalam hidupnya. Jin Taewajin menatap Kagen dan menasihatinya bahwa rasa bosan itu muncul karena Kagen terlalu kuat. Kekalahan dari seseorang yang jauh lebih tinggi tidak akan mengubah rasa bosan itu. Kagen harus menemukan lawan yang seimbang dalam hal level, usia, dan kemampuan. Jin Taewajin menyuruh Kagen pergi ke camp Apex untuk menemukan seseorang yang pantas memicu seluruh kekuatannya. Dengan bertarung melawan sosok seimbang itulah Kagen baru bisa merasakan kenikmatan sejati dalam pertarungan. Kembali ke arena, Kagen merasa yakin tebasan Wind Blade-nya telah merobek dada Tenma secara mematikan. Namun, saat asap menipis, Kagen terhenyak kaget saat melihat bunga teratai biru raksasa muncul melingkupi tubuh Tenma. Efek pemulihan dari teratai biru tersebut secara instan menyembuhkan seluruh luka parah di dada Tenma hingga pulih total tanpa bekas. Kagen terkejut melihat percaya diri Tenma, lalu menyadari musuhnya memiliki skill deteksi. Mengakui Tenma sanggup menghindar satu tebasan, Kagen melancarkan jurus pamungkas yang belum pernah ia pakai pada manusia. Berang skill, Wind Blade, Tornado. Kagen menciptakan pusaran angin raksasa berisikan ribuan bilah angin tajam yang mengurung seluruh arena. Ia memberi Tenma 2 pilihan, keluar arena untuk menyerah, atau bertahan dan tubuhnya hancur terpotong-potong. Bukannya kabur, Tenma justru sengaja membiarkan dirinya dihantam badai pisau angin raksasa tersebut. Tebasan tajam mencabik-cabik seluruh tubuh Tenma hingga darah menyembur deras. Di tengah siksaan hebat itu, pemicu yang ditunggu Tenma berhasil aktif. Sistem mendeteksi berang skill, Wind Blade, Tornado, Overmimesis resmi aktif dan proses analisis dimulai dari 1%. Saya Kisaragi menangis histeris sementara Riku Horino berteriak menyuruh Tenma menyerah karena pertarungan ini sudah berubah menjadi eksekusi mati. Para penonton di tribun gemetaran ketakutan melihat Kagen yang begitu kejam tanpa ampun. Bahkan para pemuji dan instruktur mulai panik dan mendesak agar duel mematikan ini segera dihentikan sebelum Tenma tewas terbunuh. Di tengah tebasan badai angin Kagen, Tenma mengaktifkan skill pertahanannya, Black Ice Wall yang melapisi tubuhnya menjadi baju zirah es hitam. Kemajuan analisis Overmimesis melesat naik dari 38% hingga 40%. Para instruktur dan penonton melotot kaget melihat Tenma yang harusnya berelemen petir justru mengaktifkan skill elemen air es hitam yang belum pernah terdengar sebelumnya. Analisis Overmimesis terus berjalan naik menyentuh angka 50%. Kagen tertawa mengejek karena tahu zirah es hitam Tenma dirancang untuk menahan elemen api, bukan tebasan angin Wind Blade. Zirah Tenma pun mulai retak dan hancur dicabik badai. Tenma tidak peduli tubuhnya terluka parah dan berdarah-darah. Baginya selama ia bisa bertahan sampai analisis 100%, kemenangan sudah pasti di tangannya. Progres analisis meningkat pesat hingga 75%. Kagen memperingatkan Tenma bahwa strategi mengulur waktu sampai mana milik Kagen habis adalah hal yang sia-sia. Kagen membeberkan gift kelas khusus miliknya, Silver Eye, semua konsumsi mana skill berkurang 90%, dan mana yang terpakai langsung terisi ulang secara otomatis. Meskipun stat magic power Kagen hanya sebesar 20, ia bisa melepaskan skill tanpa henti secara tak terbatas. Penonton dan para peserta terperanjat menyadari Kagen memiliki mana tak terbatas, dan menganggap kekalahan Tenma sudah pasti terjadi. Saat badai angin makin brutal mencabik arena, progres analisis Overmimesis hampir selesai mencapai 95%. Secara mengejutkan, pelindung zirah es hitam Tenma mendadak menghilang. Riku Horino, saya Kisaragi, dan para penonton terperanjat panik melihat Tenma kini berdiri tanpa pertahanan sedikit pun di tengah badai tebasan mematikan. Di tengah kecamuk badai angin, Tenma tersenyum tipis karena strateginya berhasil. Berang skill, Wind Blade, Tornado, berhasil teranalisis 100% oleh Overmimesis. Kuncinya terkuak, Tenma berhasil mendapatkan skill Magic Detection, LV2. Skill ini tidak hanya bisa mendeteksi aliran mana dalam radius 500 meter, tetapi juga memiliki efek pasif memulihkan 20% mana, serta efek tambahan serangan balik otomatis terhadap skill elemen angin peringkat B ke bawah. Skill Magic Detection, LV2, memberikan tambahan 20 untuk semua stat, menghapus seluruh debuff, dan menyembuhkan seluruh luka tubuh Tenma secara instan. Stat dasar Tenma naik menjadi 1600, setara Hunter level 32. Dengan tambahan buff dari Black Ice Wall dan Thunder Wave, total stat Tenma melonjak drastis hingga 1960, setara Hunter level 40. Bunga teratai biru mekar melingkupi Tenma. Begitu bunga itu pudar, Tenma berdiri tegak dengan tubuh kekar utuh tanpa bekas luka sedikit pun, membuat Kagen dan seluruh penonton di tribun terbelalak tak percaya. Kagen yang panik dan emosi menolak percaya dengan penglihatan matanya. Berteriak murka,
Kagen melepaskan seluruh sisa kekuatannya. Wind Blade, Tornado, Maximum Power. Badai pusaran pisau angin raksasa kembali dilancarkan dengan daya hancur puncak untuk melumat tubuh Tenma. Menanggapi amukan Kagen, Tenma hanya mengaktifkan skill terbarunya, Activate Magic Detection. Tanpa perlu bergerak atau mengayunkan tangan, efek tambahan dari Magic Detection langsung bekerja otomatis menghentikan dan menangkis seluruh tebasan angin Wind Blade milik Kagen di udara. Para penguji dan instruktur dibuat terperangah syok. Mereka saling bertanya bagaimana Tenma sanggup menghentikan tebasan angin secara langsung, dan mengapa teknik luar biasa itu baru diperlihatkan sekarang. Efek tambahan Magic Detection milik Tenma terbukti bekerja sangat efektif menangkis tebasan Wind Blade Kagen. Mengakui Kagen sebagai lawan tangguh yang layak dihormati, Tenma memutuskan mengakhiri duel ini dengan seluruh kekuatannya. Tenma memfokuskan energi teratai apinya dan mengaktifkan jurus pemungkas, Activate Renso. Semburan pilar api raksasa yang sangat masif dan membara meledak dahsyat, membakar arena dan melumat habis Kagen dalam sekejap. Ledakan api mereda, memperlihatkan Kagen yang terbaring kritis dengan tubuh penuh luka bakar di lantai arena yang hancur. Tenma melangkah mendekat dan memuji Kagen yang masih sanggup bertahan sadar sebagai salah satu awak kenet terkuat yang pernah ia lawan. Tenma berseloroh bahwa ia menang tipis dan hampir tewas. Namun Kagen hanya bisa tersenyum lemas sambil mengutuknya pembohong karena tubuh Tenma berdiri gagah tanpa goresan sedikit pun. Penguji pertandingan melangkah maju dan meminta hasil duel segera diumumkan. Menggunakan pengeras suara, penguji berteriak menggelegar mengumumkan pemenang pertarungan. Pemenangnya adalah Tenma dari benua utara. Sambil terbaring tak berdaya, Kagen teringat pada Jin Teiwa Jin dan menyadari bahwa ia akhirnya menemukan sosok yang disinggung sang legenda. Meski kalah telak setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Kagen merasa bersyukur karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memahami arti pertarungan sejati. Rasa bosan Kagen sirna sepenuhnya, digantikan oleh gairah dan rasa penasaran luar biasa untuk bisa bertarung kembali melawan Tenma di masa depan. Usai pertarungan, para instruktur membagi tugas. Kepala instruktur menyerahkan urusan penyediaan Disaster Beast, monster bencana, untuk pelatihan besok kepada instruktur Kinoshita. Kakak dari Reiji Kinoshita ini menatap Tenma dari kejauhan dengan tatapan dingin penuh niat jahat. Mengingat variasi skill Tenma yang sangat merepotkan, kecepatan petir, pertahanan es hitam, pemulihan teratai, dan ledakan api, Kinoshita berniat menggunakan data informasi ini untuk menyusun rencana pembalasan dendam atas adiknya yang dirawat di rumah sakit. Saat melangkah meninggalkan arena bersama Riku Horino dan Saya Kisaragi, Tenma mendadak merasionalkan gejolak mana asing yang mencurigakan dari arah kursi para instruktur. Namun, aura misterius itu mendadak hilang begitu Riku merangkul dan merayakan kemenangannya atas Kagen. Riku dan Saya mengingatkan Tenma untuk beristirahat karena besok pelatihan tambahan resmi dimulai. Kepala instruktur mendatangi Tenma secara langsung untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Ia memberitahu bahwa besok ia telah menyiapkan sesi pelatihan khusus yang dirancang secara spesifik hanya untuk Tenma. Keesokan harinya, seluruh peserta kelompok pengawasan, Observation Group, dikumpulkan dan disapa oleh kepala instruktur melalui layar monitor. Kepala instruktur mengumumkan aturan kejam. Karena keterbatasan sumber daya, kapasitas fasilitas hanya muat untuk 15 orang. 6 kuota sudah diisi oleh kelompok kehormatan, Honor Group, sehingga dari 18 peserta kelompok pengawasan yang tersisa, hanya 9 orang terbaik yang berhak lolos, sedangkan setengahnya akan langsung tereliminasi. Keputusan eliminasi separuh peserta membuat Riku Horino dan para peserta lainnya protes karena dianggap terlalu brutal. Tanpa memedulikan kepanikan peserta, kepala instruktur menyeringai dan menyerahkan sesi penjelasan aturan pelatihan tambahan sepenuhnya kepada instruktur Kinoshita, membiarkan perangkap liciknya mulai bergerak. Instruktur Kinoshita mengambil alih layar dan menjelaskan bahwa pelatihan tambahan ini mengusung format survival race, tag, balapan bertahan hidup, kejar-kejaran. Seluruh peserta akan dipindahkan ke area A dan diwajibkan menyeberangi sungai hingga mencapai garis finish di area B untuk dinyatakan lulus. Kinoshita membeberkan peta wilayah area A yang sudah dipenuhi oleh kerumunan Disaster Beast, monster bencana, mematikan dari level 5 hingga level 25. Riku Horino dan Saya Kisaragi panik seketika. Riku mengeluh bagaimana mungkin peserta yang rata-rata masih level 14 disuruh melawan monster level 25. Mereka mencoba menyusun rencana untuk berlari secepat mungkin dan menghindari wilayah kekuasaan monster-monster tersebut. Kinoshita menyeringai licik dan menegaskan bahwa monster bencana bukanlah satu-satunya ancaman di jalan. Karena ini adalah permainan kejar-kejaran, tag, para instruktur sendiri yang akan turun tangan langsung ke arena pertarungan. Kinoshita dan jajaran instruktur memosisikan diri mereka sebagai pengejar, pemburu, yang siap membantai dan mengeliminasi seluruh peserta tanpa ampun,
menjadi panggung sempurna bagi Kinoshita untuk melampiaskan dendamnya pada Tenma. Untuk menjaga keadilan survival race, tag, instruktur Kinoshita mengumumkan bahwa seluruh instruktur wajib memakai alat pembatas, limiter, untuk menurunkan level mereka ke level 20. Riku Horino dan saya Kisaragi tersenyum lega mendengar kabar itu. Namun mereka tersadar bahwa pengalaman bertarung dan skill instruktur tetap jauh melampaui monster biasa. Di ruang penonton, Spectator Room, Zen Takahashi, peringkat 1 benua tengah, mengeluh karena disuruh menonton pertarungan peserta yang ia anggap lemah. Tiba-tiba, muncul sosok berwibawa, Tenkyu Minaga, sang direktur utama Camp Apex. Zen Takahashi yang tadinya arogan langsung panik dan meminta maaf atas kesopanannya. Direktur Yuminaga menjelaskan alasan mengumpulkan mereka untuk menonton. Bahkan kelompok pengawasan pun memiliki kelebihan yang bisa dipelajari. Direktur Yuminaga kemudian menyapa AGH, anak dari Izumi Nento, yang datang menggantikan ayahnya. AGH menyambut hangat dan merasa terhormat bisa mengamati calon awaknet hebat di Camp Apex. Seorang asisten bertanya kepada Direktur Yuminaga apakah memperbolehkan peserta membentuk tim tidak akan menurunkan tingkat kesulitan ujian. Direktur Yuminaga menyeringai misterius dan menjawab bahwa ia sangat menyadari hal itu. Karena itulah, ujian dan bahaya sebenarnya akan langsung meneror para peserta begitu mereka terwarp ke area A. Riku Horino dan saya Kisaragi bertekad untuk bekerja sama dan saling mengandalkan tanpa terus-menerus bergantung pada Tenma. Begitu portal menggelembung dan survival race, tag dimulai, jebakan licik pihak penyelenggara langsung bekerja. Seluruh peserta ternyata diteleportasi secara acak di udara. Impian Riku, saya, dan Tenma untuk bergerak bersama dalam satu tim hancur seketika saat tubuh mereka terlempar terpisah di lokasi berbeda. Jebakan jatuh dari udara ini membuat para peserta panik luar biasa. Seorang peserta yang terlempar sendirian di atas rawa tak sempat bersiap dan langsung disantap oleh monster 100 Fine, level 15. Di ruang pengawasan, Direktur Yuminaga langsung memerintahkan tim medis untuk menyelamatkan peserta yang cedera parah tersebut. Zen Takahashi dibuat merinding melihat betapa brutalnya ujian ini, bersyukur dirinya sudah berada di kelompok kehormatan, Honor Group. Tenma yang jatuh dari ketinggian tetap tenang dan langsung menganalisis situasi. Ia menyadari bahwa titik teleportasi sengaja disembunyikan untuk menguji kecepatan adaptasi peserta. Tepat di bawah Tenma, mulut raksasa monster Iron Worm, level 16, sudah terbuka lebar siap melahapnya bulat-bulat. Peserta lain di daratan tersenyum licik kegirangan, berharap Tenma tewas tereliminasi agar persaingan memperebutkan kuota kelompok kehormatan semakin mudah. Tenma tidak sedikit pun gentar menghadapi monster berkulit tebal tersebut. Baginya, monster dengan pertahanan tebal seperti Iron Worm adalah target yang sangat pas. Sambil melayang bebas di udara, Tenma memfokuskan mana kegelapan dan menembakkan jurus mematikannya, Piercing Bullet. Pancaran sinar petir ungu berbentuk laser beam meluncur kilat menembus dan menghancurkan tubuh raksasa Iron Worm hingga hancur berkeping-keping. Piercing Bullet Tenma menghancurkan Iron Worm, level 16, dalam sekali tembak, melipat gandakan kecepatan tembaknya menjadi 55 ms, peningkatan total 5.500%, jauh lebih cepat dari laju mobil. Peserta lain terperanjat melihat Tenma membantai monster level 16 secara instan. Tenma mendarat dan sadar jika saya Kisaragi atau Riku Horino bertemu monster tingkat tinggi ini, mereka akan dalam bahaya besar. Tenma pun bergerak cepat mencari keberadaan mereka. Di papan peringkat, benua utara bahkan tidak masuk 5 besar. Zen Takahashi dan AGH di ruang pengawasan menyadari Tenma justru berputar-putar di area awal untuk mencari temannya. Di tempat lain, nasib buruk menimpa saya Kisaragi. Ia terdesak dan terluka parah berhadapan dengan monster elemen petir, Thundercat, level 20. Monster tersebut siap melepaskan berang skill, Thunder Snap. Di titik kritis ini, saya memejamkan mata dan meminta maaf pada Tenma karena merasa tidak bisa bertarung bersama lagi. Saat petir menyambar, Tenma melompat pasang badan dan menyerap seluruh serangan petir tersebut menggunakan Thunder Wave. Skill elemen petir berang milik monster diserap sempurna. Agility Tenma melonjak ke 540, plus 35% Thunder Wave bonus. Riku Horino tiba-tiba muncul menghampiri saya, menjelaskan bahwa Tenma menemukannya lebih dulu setelah mendarat dan mereka langsung bergerak cepat menyisir area mencari saya. Belum sempat saya meminta Riku untuk membantunya menolong Tenma, Riku dan saya dibuat terbelalak kaget. Tenma telah menebas dan membelah tubuh Thundercat, level 20, hingga darah menyembur hebat, menewaskan monster itu dalam hitungan detik. Dengan senyum tenang di wajahnya yang berlumuran darah monster, Tenma menanyakan kondisi saya. Serigala kesayangannya, Dead, mendarat di samping Tenma saat situasi akhirnya terkendali penuh.
Setelah berhasil menyatukan kembali Riku Horino dan saya Kisaragi, Tenma mengambil alih posisi paling depan sebagai pemimpin pertahanan. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, Tenma menginstruksikan Riku dan saya untuk terus berada tepat di belakangnya. Tenma menegaskan bahwa dari titik ini, mereka tidak akan lagi berputar-putar dan akan langsung menerobos lurus menuju garis finish di area B. Begitu mereka melangkah maju untuk menyeberang, gerombolan Disaster Beast, monster bencana, tingkat tinggi mendadak bermunculan memblokir seluruh jalur. Monster raksasa mirip kera bertubuh kekar dengan mata merah membara serta serangga monster beracun ungu berkaki tajam langsung mengambil posisi siap menerkam. Ancaman tidak berhenti di situ. Pasukan serigala bertanduk merah dalam jumlah besar meraung kelaparan melingkupi area sekitar mereka. Di atas langit, naga petir raksasa bersisik ungu melebarkan sayapnya, melepaskan aliran listrik berbahaya yang siap menghujani Tenma dan kawan-kawannya dari udara. Kepungan monster dalam jumlah masif ini menjadi ujian berat bagi Tenma untuk membuktikan ketangguhannya demi membawa Riku dan saya lolos ke garis finish. Nah, chapter kali ini berakhir di sini. Buat kalian yang belum nonton atau ketinggalan alur cerita seru Tenma sebelumnya, langsung aja cek di menu playlist channel ini, ya. Jangan lupa penuhi kolom komentar di bawah, tekan tombol like, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan alur cerita seru di chapter berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.